Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak sekalian, di sini saya Pak Yatim. Di sini saya mengajar matematika. Anak sekalian, di acara Matsama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahaya narkoba dan apa itu narkoba. Baik anak sekalian, marilah kita bersama-sama mengikuti presentasi bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama catatan kecil. Saat ini penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, pelajar di Indonesia, sudah sangat memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, jumlah korban penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Bahkan semakin meningkat. Narkoba memicu aksi-aksi kejahatan dan menyebarkan penyakit seperti HIV atau AIDS. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan disebabkan oleh satu faktor, banyak faktor atau penyebab, dan perlu kita sadari bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi akibat adanya interaksi dari berbagai faktor individu, kepribadian, dan sosial, baik secara diam-diam, terselubung, maupun terang-terangan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dengan memerlukan upaya yang sinergis dan komprehensif dari semua pihak guna pencegahan dan pemberantasannya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu narkoba dan pengertian narkoba itu apa? Narkoba, kalau kita pilah-pilah katanya, berasal dari 3 suku kata, yaitu nar, ko, dan ba. Apa narko? Apa nar itu? Nar adalah narkotika. Sedangkan ko itu adalah psikotropika dan ba adalah bahan adiktif atau bahan yang sangat berbahaya. Yang pertama narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi anak-anak, jangan sampai kalian mengenal yang berasal, yang mula-mula kalian mengenal, nanti akan kalian mempunyai keinginan untuk mencoba. Untuk itu sekalian nggak usah mengenal dan tidak usah tahu bentuknya seperti apa, nanti kalian akan tahu sendiri, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Psikotropika, zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. Bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau sudah terkena obat ini, sebenarnya obat ini adalah obat yang digunakan oleh para dokter, tapi di sini disalahgunakan. Kalau salah untuk mengkonsumsi, maka obat ini tidak akan bisa menyembuhkan suatu penyakit, tapi akan membahayakan. Apa bahayanya? Nah, itu tadi.
ke aktivitas mental dan perilaku si pengguna. Sedangkan bahan adiktif atau bahan berbahaya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh nama-nama narkoba. Narkotika seperti opium atau candu, heroin atau putau, kokain, morfin, ganja atau marijuana. Nah, di sini kalian juga mengenal nama sabu-sabu yang mungkin sudah kalian kenal dari berbagai macam media, di televisi, seperti kalian melihat di YouTube, itu banyak sekali orang yang terkena sabu-sabu. Psikotropika, itu Erimin 5, Nipam, atau Magadon, dan lain-lain. Sedangkan bahan adiktif atau bahan berbahaya lainnya yang seolah-olah ringan tapi sangat berbahaya. Contohnya gas korek api, lem, minuman keras, rokok. Nah, Pak, kalau korek api itu apa? Apa bahayanya? Nah, gas korek api. Gas korek api itu berbahaya karena dia berupa racun. Jadi kalau dihisap atau lewat hidung nanti akan membahayakan diri kalian sendiri. Lem yang sekarang sudah marak anak-anak sekolah, mungkin karena beli sabu-sabu tidak bisa. Nah, menggunakan lem dengan cara apa? Dihirup bau lemnya. Katanya akan terbayang-bayang. Nah, itu contoh-contoh bahan-bahan berbahaya yang dapat kalian temui dan mungkin kalian bisa membeli karena harganya sangat murah. Minuman keras. Contohnya apa? Nah, sekarang sudah banyak yang terkena minuman keras dan mengakibatkan meninggal dunia. Contohnya apa? Oplosan. Sudah tahu kan oplosan? Nah, yang sering dinyanyikan itu oplosan itu ya. Enggak apa itu minuman-minuman dari berbagai macam minuman dicampur jadi satu, jadi oplosan. Nah, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kalian jangan sampai mengenal atau apalagi mengonsumsi rokok. Nah, rokok itu juga berbahaya, tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalian jangan menyentuh atau apalagi pergunakan. Nah, sekarang kita lanjutkan narkotika dan dampaknya. Contohnya seperti marijuana. Marijuana itu gampang di Indonesia tumbuhnya. Contohnya di daerah Aceh. Di sana tumbuhan marijuana yang kita sebut adalah tanaman ganja. Itu banyak sekali di Indonesia, terutama di Aceh. Di Aceh itu tumbuh subur tanaman ganja. Di negara lain apa ada? Di India. Jadi semua bagian dari tanaman mengandung kanabinoid atau psikoaktif. Pak, bagaimana cara menggunakan ganjanya? Saya jelaskan. Cara tapi nggak usah ditiru. Hanya saya menjelaskan saja. Cara penggunaan ganja atau marijuana itu berupa dedaunan. Ganja itu berupa daunan yang diambil dari pohon ganjanya. Nanti ada contohnya, seperti apa bentuknya. Nah, daun itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, dipotong-potong kecil-kecil untuk dicampur ke rokok atau digulung menjadi rokok itu sendiri. Apa ciri-ciri dan yang dirasakan pemakainya? Nah, katanya, saya sendiri juga nggak pernah memakai. Katanya sudah yang memakai-makai itu ada rasa gembiraan dan menyenangkan yang luar biasa. Selalu ingin makan dan cuek terhadap lingkungan. Selalu merasa haus dan mata merah. Itu ciri-ciri orang yang menggunakan atau mengkonsumsi marijuana atau ganja. Apa efeknya bagi pecandu? Nah, efeknya adalah kerusakan pada paru-paru dan otak, daya fisik, dan pikir merosot tajam, sering bingung.
Nah, makanya kalian nggak usah menyentuh atau memakai barang tersebut. Karena kalian akan seperti orang kehilangan kesadaran. Karena apa? Karena orang terlalu banyak mengkonsumsi marijuana atau ganja. Pikirannya tidak bisa berpikir normal, akan merosot tajam, dan orangnya sering bingung. Kalau ditanya, biasanya daya tangkapnya lama. Kalau ditanya, jawabnya lama, bingung dulu. Nah, itu adalah efek pecandu marijuana atau ganja. Sebutan lain dari marijuana itu ada bermacam-macam. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar itu. Pada umumnya dikenal dengan nama sebutan ganja, kanabis, bang, atau cimeng. Mungkin kalian sudah pernah mendengar cimeng. Nah, cimeng itu ya ganja itu yang sudah dikeringkan, dipotong-potong, dilinting seperti rokok. Nah, lalu dihisap, itu namanya, kalau anak-anak sekarang menyebutnya cimeng. Nah, ini bentuk tanaman marijuana atau ganja. Nah, tanamannya berupa kayak pohon. Ada pohonnya. Mana yang dipakai? Yang dipakai adalah daun. Jadi daun itu dikeringkan, dipotong-potong kayak tembakau. Nah, kalau sudah dikeringkan, seperti contoh itu, ada daun yang masih segar. Setelah itu dikeringkan, dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong, ya itu yang dipegang itu sudah berupa kayak tembakau, siap dikonsumsi atau dihisap oleh si pemakai. Nah, ini cara membuat lintingan dari daun ganja. Persis seperti rokok, tapi itu hasil lintingan sendiri, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, akibat menggunakan marijuana. Langsung saja, nah, pada otak pekonsumsi cimeng atau ganja tidak pernah peduli dengan lingkungan. Nah, kalian lihat gambarnya. Sangat mengerikan kan? Nah, itu contoh orang yang mengkonsumsi atau mempergunakan marijuana atau ganja. Nah, kalau ini bentuk tanaman kokain. Tanaman kokain itu di Indonesia tidak ada, yang ada di luar negeri. Di sana di benua Afrika sana banyak. Mungkin di sini kalian tidak pernah menemukan, tapi di negara lain ada. Ini bentuk kokain yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Berasal dari daunan, terus dikemas, lalu dikonsumsi. Saya lanjutkan. Nah, perilaku pengguna kokain. Nah, itu perilakunya akhirnya seperti itu. Daunnya langsung dikonsumsi, ada yang dihisap, dengan menggunakan sedotan atau kertas yang digulung. Nah, ada yang digunakan seperti menghisap rokok. Itu perilaku pengguna kokain. Nah, sekarang saya lanjutkan. Di sini ada yang namanya MDMA. Apa itu MDMA? Singkatan dari, kalian lihat kan? Dioksimetamfetamin atau bahan kimia yang mengandung amfetamin atau zat yang merangsang kuat saraf otak. Jadi kalian kalau mau menggunakan atau mengkonsumsi ini, saraf otaknya akan terganggu. Dan akibatnya apa? Akan halusinasi. Halusinasi itu membayangkan hal-hal yang tidak memungkinkan atau rasa ketakutan. Di kalangan umum disebut ekstasi. Sudah pernah tahu ekstasi, nama ekstasi? Nah, ekstasi itu kalau kita kenal di kebanyakan orang bisa diartikan pil koplo. Biasanya berbentuk tablet, berwarna, dengan desain berbeda-beda tergantung yang membuat.
dan dapat berbentuk bubuk atau kapsul. Sekarang ini ekstasi seringkali dicampur bahan kimia berbahaya lainnya. Sebutan di pasar, inek, dolphin, blackhead, gober, circle, butterfly, dan masih banyak lagi nama-nama atau nama lain dari inek atau pil koplo tadi. Bagaimana cara penggunaannya? Diminum layaknya orang minum obat. Apa ciri-cirinya, Pak? Nah, di sini ciri-cirinya yang dirasakan pemakai hiperaktif, tidak mudah lelah. Pak, saya kepingin bekerja keras, saya harus minum inek atau pil koplo atau MDMA. Sebenarnya itu obat itu digunakan oleh para dokter. Nah, makanya orang-orang itu yang menggunakan atau mengkonsumsi itu salah karena tidak ada aturannya, minumnya ngawur, memang mengakibatkan, nah itu tadi, memang kalau orang mengkonsumsi inek atau pil koplo, dia akan merasa nyaman, meningkatkan rasa pede. Pak, saya kalau ke atas panggung minum inek aja dulu atau pil koplo. Ya tidak boleh seperti itu. Biar apa? Biar perasaannya nyaman, Pak. Dan tidak merasa takut atau merasa malu. Biar rasa PD-nya tinggi. Memang seperti itu akibat minum inek, tapi kita tidak boleh mengkonsumsi. Efek bagi pemakai timbul rasa mual, berkeringat, dehidrasi, kehilangan cairan, seperti haus terus, rahang mengencang, dan gigi bergemeletuk, kebingungan, gelisah, denyut nadi atau jantungnya itu berdenyut sangat cepat, suhu tubuh dan tekanan darah kejang-kejang, bisa pingsan. Nah, itu akibat mengkonsumsi MDMA atau bisa disebut pil koplo atau inek. Nah, ini akibat-akibat dari mengkonsumsinya ya. Nah, dan seperti ini. Mana yang diserang? Yang diserang adalah pembuluh darah di otak. Akhirnya, apa efeknya? Menjadi depresi tadi, paranoid, ketakutan, bahkan kerusakan permanen pada otak. Tuh. Di tubuh juga ada efek yang tidak bagus. Gimana? Nah, itu pada ginjal dan di hati. Reaksi buruk ekstasi dapat terjadi bahkan ketika Anda dalam kondisi sehat. Makanya jangan dikonsumsi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk ekstasi atau yang bisa disebut atau yang kalian kenal pil koplo. Bentuknya bermacam-macam tergantung yang membuat. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk. Ada yang gambar seperti pesawat, berwarna-warna, ada tangan, ada kayak uang koin dolar, ada mercy. Banyak sekali bentuk-bentuk pil ekstasi atau pil koplo. Jadi kalau kalian misalkan dikasih orang ada ini loh permen, jangan langsung dikonsumsi, dilihat dulu. Kok tidak meyakinkan, tidak ada labelnya, tidak ada bungkusnya, jangan dikonsumsi. Nah, siapa tahu yang dikasihkan kepada kalian adalah pil koplo atau ekstasi. Ini adalah bentuk-bentuk yang perlu kalian kenal. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Nah, perilaku pengguna ekstasi. Ekstasi itu biasanya digunakan di tempat-tempat hiburan. Hiburan malam, di diskotik, di kafe. Nah, itu perilaku-perilaku para penggunanya. Oke, saya lanjutkan.
Metamfetamin. Apa itu? Di kalangan umum lebih dikenal dengan sabu-sabu. Nah, sabu-sabu mungkin saya sudah kenal ya. Banyak sekali orang yang sudah tertangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan atau mengkonsumsi sabu-sabu. Nah, apa sabu-sabu? Sabu-sabu itu adalah bahan narkotika yang bisa kalian kenal dengan singkatan SS atau S, kristal, reng, yang menggunakan di nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa bentuk dari sabu-sabu itu? Bentuk sabu-sabu itu berupa serbuk kristal warna putih seperti penyedap rasa dan tidak berbau. Kalian tahu micin, penyedap rasa, hampir sama dengan itu. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, serbuk itu bisa diminum, bisa dibakar menggunakan aluminium foil, terus dihisap asapnya. Apa ciri-ciri yang dirasakan pemakai? Lebih aktif dan banyak ide. Nah, meskipun seperti itu, kalian jangan nggak usah menggunakan atau mengkonsumsi. Pak, biar saya itu mendapat ide yang banyak. Agar nanti saya kalau mengerjakan atau menginginkan sesuatu itu bisa timbul di otak saya lebih cepat. Nah, dan orang yang mengkonsumsi ini tidak hanya mendapat ide-ide yang banyak, tidak merasa lelah. Artinya apa? Kuat. Tidak tidur 2 hari 2 malam itu kuat. Timbul rasa pede yang sangat besar. Orangnya tidak pemalu akhirnya. Jari wong Jawa betaisin. Nah, jadi orang yang memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu itu berciri-ciri orangnya lebih aktif, banyak ide. Terus jangan langsung orang yang banyak ide, paling wongku nggak sabu-sabu. Tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang orang yang banyak idenya memang orang itu cerdas. Tidak dianggap semua orang yang banyak idenya, oh pasti orang itu mengkonsumsi sabu-sabu. Tidak seperti itu. Terus ada orang yang bekerja sangat semangat sekali, tidak merasa lelah. Wah paling nggak sabu-sabu. Tidak seperti itu. Terus orang itu tidak punya rasa malu. Kemana-mana pede, pakai baju apapun pede. Di depan orang banyak pede. Paling pakai sabu-sabu. Tidak. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah tidak merasa lapar. Pak, kalau saya puasa, saya sahurnya pakai sabu-sabu, Pak, biar tidak merasakan lapar. Ya tidak seperti itu. Tidak boleh malah. Memang orang yang pakai sabu-sabu atau SS tadi tidak merasa lapar. Kuat sekali tidak makan. Sehari semalam tidak makan kuat. Nah, terus setelah itu, setelah ciri-ciri, apa efeknya bagi si pemakai? Badannya kurus, daya fisik dan pikir merosot tajam. Itu semakin lama, semakin kurus, semakin lama pikiran semakin tidak normal. Kerusakan di hati, detak jantung tidak teratur, dan pupil mata melebar. Apa bahasa Inggrisnya mendelik, wong ya. Nah, seperti itu. Sering gelisah, depresi, paranoid, rawan stroke. Makanya jangan konsumsi sabu-sabu. Engko nek awake stroke ya apa? Sudah kurus, daya fisik menurun, pikirannya juga menurun, hatinya rusak, jantungnya berdetutnya tidak teratur, pupil mata lebar, matanya rusak, sering gelisah, ketakutan, rawan stroke, dan dapat menimbulkan kerusakan serta gangguan organ tubuh terutama otak, jantung, ginjal, dan kulit. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh
orang yang menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu. Oh, mudah panik orangnya. Matanya melotot ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Bentuk sabu-sabu. Nah, ini bentuk sabu-sabunya. Ini adalah bentuk sabu-sabu berupa kristal. Nah, ini nanti ditumbuk sehingga menjadi halus seperti tepung, kayak penyedap rasa micin. Itu nanti yang dikonsumsi. Kalau yang masih bongkahan itu belum bisa dikonsumsi, terlalu banyak. Karena sabu-sabu itu mahal, padahal merusak, harganya mahal sekali. 1 gram itu bisa 1.500.000. Kalau 1 kilo, 1,5 miliar itu harganya. Mau mahal, merusak kok masih dikonsumsi ya. Berarti kan orang nggak benar, nggak normal itu namanya. Nah, ini cara menggunakan atau bentuk sabu-sabunya. Cara mengkonsumsinya. Nah, dimasukkan ke dalam botol, terus dibakar, dihisap, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh benda-benda untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Nah, ini cara mengkonsumsinya, dihisap. Alatnya berbagai macam cara. Ada yang pakai botol, nah itu ada yang memakai sticknya PS ya. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Bahan berbahaya lainnya dan dampaknya. Minuman keras. Nah, tadi di samping di atas tadi ada, sekarang minuman keras memang tidak terlalu bahaya, tapi juga jelek untuk kesehatan. Apa minuman keras itu? Yaitu minuman yang mengandung etanol atau alkohol, etil alkohol, suatu zat kimia yang dapat menekan susunan saraf otak. Nah, ini penggolongannya. Kalian masih belum tahu apa yang dipakai itu. Nanti kalau sudah di SMA nanti ada bahan-bahan kimia. Bentuknya apa? Bentuknya adalah cairan yang dapat diminum. Contohnya whisky, arak, mungkin kalian pernah melihat bir ya. Bir, anggur, bukan anggur buah, tapi anggur berbentuk minuman. Nah, terus lagi saya tambahkan yang sering kalian dengar, yaitu oplosan. Pak, apa toa itu juga termasuk? Iya, toa itu juga termasuk. Legen, Pak? Ya enggak, mau legen di es batu ya seger. Nah, cara menggunakannya diminum. Ciri-ciri yang merasakan atau yang dirasa oleh pemakainya adalah mual-mual dan muntah kalau sudah kebanyakan, pusing, sakit kepala yang bisa disebut mabuk, jalannya sempoyongan. Nah, wong seperti itu masih diminum. Minum-minum yang wajar saja. Wong Fanta masih enak ya, Sprite masih enak. Kenapa minum minuman keras? Yang seperti tadi itu, whisky, arak, bir, anggur, oplosan, dan lain-lain. Efek bagi pecandu minuman keras adalah daya ingatnya menurun, badannya rusak, jadi kurus, kerusakan hati, detak jantung tidak teratur, rawan stroke, menimbulkan kerusakan serta gangguan organ tubuh, terutama otak, jantung, ginjal, hati, dan usus. Nah, ini perilakunya. Perilaku orang minuman keras ini. Ya, sudah kalian lihat. Dari mulai atas, otak, mata, mulut, tenggorokan, hati, jantung, akhirnya menyebabkan luka, kelemahan otot, tidak berdaya orangnya, bisa menyebabkan kanker, luka dalam usus, hipotensi bagi laki-laki, kemandulan bagi wanita. Lah buat apa dikonsumsi kalau semuanya itu merugikan. Oke, saya lanjutkan. Ini bentuk-bentuk minuman keras, mungkin kalian belum pernah mengenal. Ini minuman keras yang mahal-mahal,
harganya sampai jutaan. Ya kalau oplosan 50.000 sudah dapat 1 botol besar. Kalau ini minuman keras yang mahal ini. Mau mahal masih diminum, merusak sekalian. Ya, oke saya lanjutkan. Ini yang saya sebutkan tadi, perilaku pengguna minuman keras. Kalau sudah kebanyakan minuman keras, akhirnya jadi apa? Pusing, sakit kepala, akhirnya mabuk, jalannya sempoyongan. Sempoyongan, tidurnya ngawur. Di mana tempat dia tidak kuat, ya di situ dia tidur. Loh, ada yang tidur di kloset ya, ada yang di jalanan, di meja langsung tidur. Nah, itu adalah perilaku pengguna minuman keras. Oke, lanjut. Saya lanjutkan aja. Nah, ini adalah bentuk dari inhalansia. Seperti tadi lem itu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya lem, bahan-bahan yang bisa merusak tubuh kita. Nah, perilaku pengguna. Nah, seperti yang ini, yang berkacamata itu. Itu apa yang dipegang? Lem itu. Bagaimana cara menggunakannya, Pak? Dihisap. Nah, seperti orang merasakan baunya suatu barang. Nah, akan apa? Ya itu akibatnya. Akan merasa pusing, sakit kepala, kayak orang mabuk. Itu biasanya digunakan anak-anak di jalan-jalanan itu. Itu adalah perilaku pengguna. Nah, ini ada lagi rokok. Apa rokok itu? Dari apa? Bahan apa yang dipakai? Nah, rokok itu berasal dari cacahan tembakau yang dibungkus kertas dan ada yang dicampuri dengan cengkeh. Sebenarnya semuanya itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bentuknya, mungkin kalian sudah pernah mengetahui rokok itu berbentuk apa. Silinder kayak tabung ya, agak panjang. Dari kertas yang berukuran panjang 70 sampai 120 mili. Bervariasi dengan diameter sekitar 10 mili atau 1 senti kurang lah. Bagaimana cara menggunakan? Ya dibakar, dihisap asapnya. Efeknya, daya ingat menurun, dapat menimbulkan kerusakan serta gangguan organ tubuh lainnya. Contohnya, paru-paru, hati, jantung, serta otak. Ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk rokok yang sudah sering kalian lihat di kehidupan atau di sekeliling kalian. Mungkin orang tuanya ada yang merokok, mungkin sudah tahu bentuknya seperti itu ya. Nah, ini akibat-akibatnya. Oke, sudah? Nah, ini akibat dari mengkonsumsi bahan tersebut. Ini adalah bahan-bahan yang akan dijadikan rokok. Nah, itu ada pohon tembakau. Pohon tembakau seperti pohon-pohon yang lainnya, ditanam di ladang. Yang diambil adalah daunnya. Diapakan daunnya, Pak? Daunnya dirajang atau diiris-iris kecil-kecil, dijemur. Nah, yang di sebelah kiri bawah itu adalah cengkeh. Cengkeh itu campuran bahan untuk membuat rokok. Ini bentuk rokoknya yang sudah jadi. Mungkin yang kalian kenal yang berwarna putih. Yang coklat itu apa, Pak? Besar. Sama-sama rokoknya, cuma itu berukuran besar. Yang dalam masyarakat disebut cerutu namanya itu. Itu bentuk dari rokok. Ini cara menggunakan atau perilaku perokoknya. Dihisap, dibakar dulu ujungnya, terus dihisap asapnya. Oke. Ini bahan
berbahaya atau zat adiktif lainnya. Banyak sekali. Itu yang sudah kalian lihat. Pak, dalam kehidupan sehari-hari apakah ada zat-zat yang berbahaya seperti itu? Ada. Jamur kotoran sapi. Jamur kotoran sapi itu sering dipakai, tapi dia bahan berbahaya. Biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang mengkonsumsi zat-zat berbahaya itu seperti narkoba itu. Alkohol atau minuman keras. Nah, seperti ini. Zat yang mudah menguap seperti lem, ibon, thinner, bensin, spiritus. Itu tidak boleh dihirup. Kalau dihirup lama, berjam-jam, ya, akan mengakibatkan pusing, sakit kepala, sehingga mabuk. Ada zat-zat lain yang dibuat oleh ahli obat jalanan yang tidak menggunakan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh laboratorium. Mencampur sendiri, itu yang tidak boleh. Akhirnya apa? Menimbulkan halusinasi. Nah, apa itu yang menimbulkan halusinasi? Apa saja, Pak, dalam kehidupan sehari-hari? Jamur sapi tadi. Jamur yang tumbuh dari kotoran sapi. Terus kecubung. Kecubung itu banyak sekali di sekeliling kita. Apakah berbahaya? Iya. Yang mengkonsumsi kecubung bisa berhalusinasi, bisa mabuk, katanya fly gitu. Tahu gimana? Seperti apa itu? Nah, ini seperti ini contoh jamur. Mungkin kalian sudah pernah melihat. Mungkin kalau di kota tidak ada orang yang memelihara sapi. Kalau di kampung-kampung banyak. Nah, kotoran sapi itu akan tumbuh jamurnya. Nah, jamur itu sangat berbahaya. Kalau makan itu atau mengkonsumsi jamur kotoran sapi, akan berhalusinasi, pusing, sakit kepala. Dalam bahasa sehari-hari itu apa? Mendem. Mendem jamur. Sakit perut. Nah, ini obat-obat lainnya yang berupa pil. Nah, itu Raffi Ahmad ya. Ada Raffi Ahmad di situ. Nah, Raffi Ahmad juga memotivasi jangan sampai mengonsumsi barang-barang berbahaya. Oke, saya lanjut saja ya. Nah, ini akibat dari orang yang mengkonsumsi bahan-bahan atau minum-minuman keras yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Krokodil drug merupakan obat yang diracik dari senyawa. Banyak sekali itu. Asam klorida, fosfor, merah, bensin, ya akan mengakibatkan kerusakan pada kulit. Nah, akibatnya seperti itu. Nah, sekarang setelah kalian tahu narkotika itu seperti apa, nah ini juga efek dari bahan-bahan tersebut. Contohnya seperti HIV atau AIDS. Ini diakibatkan dari obat-obat itu seperti itu bisa. Atau si pengguna itu menggunakan jarum suntik yang tidak steril atau jarum suntiknya itu digunakan bersama-sama, berjamaah, gantian. Nah, itu bisa menyebabkan HIV. HIV-nya itu menular. Menularnya lewat itu tadi, jarum suntik, perilaku seks yang beresiko atau seks bebas. Tidak boleh. Tempat prostitusi yang di Surabaya sekarang sudah ditutup. Di mana, Pak? Moro Seneng, Binjara atau Doli. Dan ditutup semua itu. Itu adalah
pergerakan seks bebas atau perilaku seks beresiko. Itu bisa menular lewat seks bebas. Bisa lewat ibu kepada bayinya. Kalau seorang ibu berperilaku seks bebas dan terjangkit penyakit HIV, dia akan menularkan kepada janin atau bayinya yang dikandung, lahir akan tertular secara otomatis. Makanya kasihan. Dan HIV/AIDS itu tidak menular melalui bersalaman. Makanya kalau ada orang yang terjangkit AIDS, itu tidak usah takut, tidak usah dikucilkan. Karena bersalaman atau berpelukan dengan orang yang terjangkit atau terinfeksi HIV, dia tidak akan menularkan pada kita. Terpapar batuk, bersin dari orang terinfeksi tidak akan menular. Berbagi makanan, menggunakan peralatan makanan bersama, contohnya makan bareng, tidak apa-apa, tidak akan tertular. Memakai fasilitas umum bersama, seperti toilet, kolam renang, tidak akan menularkan HIV-nya. Dan yang terakhir, HIV itu tidak ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi kalau ada orang yang terpapar atau terinfeksi HIV/AIDS, kalian tidak usah takut, orangnya tidak usah dikucilkan. Ya biasa saja seperti kehidupan sehari-hari. Karena HIV itu tidak menular secara langsung seperti tadi yang saya jelaskan. HIV itu bisa menular hanya dengan 3 aspek tadi. Menggunakan jarum suntik yang tidak steril atau jarum suntiknya digunakan secara bergantian. Perilaku seks bebas atau prostitusi ibu kepada bayinya. Oke, lanjut. Nah, ini HIV/AIDS-nya ya. Seperti ini. Jadi kekebalan tubuhnya menurun. Nah, ini narkoba secara umum, saya singkat-singkat saja ya. Oke. Istilah akibat dari narkoba: pecandu, orang yang menggunakan tanpa sepengetahuan, yang berwenang atau menyalahgunakan, dan dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis akan terkena sanksi hukum pidana. Sudah menggunakan dihukum. Kalau ketergantungan, gejala, dorongan untuk menggunakan secara terus-menerus akan direhabilitasi, dimasukkan di rumah sakit, akan disembuhkan. Dampak dari pengguna narkoba anarkis, menimbulkan aksi kejahatan, itu perubahan perilakunya, gaya hidup seks bebas. Jadi ngawur nanti kalau orang sudah terkena narkoba itu. Dampak psikisnya adalah mengendorkan susunan saraf, berhayal, paranoid, pikirannya itu sudah tidak normal. Oke, bagi si pemakai, perubahan tingkah laku, perubahan penampilan atau cara berpakaian, perubahan dalam perasaan, menjadi sensitif atau pemalu, perubahan dalam perhatian, rajin jadi pemalas, pecandu, biji mata hitam mengecil, pusat saraf mata lama-lama tidak dapat melihat, hidungnya beringus, badan berkeringat terus dan merasa menggigil, kepala sering dibentur-benturkan ke dinding, jalannya sempoyongan, sulit untuk berkonsentrasi. Itu efek dari pecandu narkoba. Resiko penggunanya. Nah ini, perubahan tubuhnya. Cantik jadi jelek, seperti orang tua ya. Kita lanjutkan, nah ini. Sudah kulitnya rusak, matanya semakin melotot,
Nah, perubahan-perubahannya sangat besar sekali. Nah, ini depresi. Kalau sudah ketagihan, merasa menggigil, kedinginan, yang bisa disebut sakau. Itu orang yang ketagihan. Ini penurunan daya tahan tubuh. Tubuhnya akan rusak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sanksi hukumnya. Nah, sekarang kalian mau pilih yang mana? Mati mengenaskan atau penjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup. Kalau kalian mengkonsumsi narkoba, ya pilihannya 2 itu. Kalau tidak mati mengenaskan, ya di penjara. Oleh sebab itu kalian tidak usah mengkonsumsi atau mengenal narkoba. Nah, ini tipsnya. Bisa dibaca. Jangan pernah berpikir untuk mencoba, walaupun untuk iseng atau untuk alasan lain, kecuali perintah dokter atau alasan medis. Kuatkan iman, mantapkan pribadi, dan selalu berpikir positif. Jika ada masalah, sampaikan kepada orang tua, guru, atau keluarga lain, dan jangan keluyuran malam-malam. Mencari teman, sahabat yang berpikir positif dan memilih tempat pergaulan yang aman. Mengikuti kegiatan yang sehat sesuai hobi dan tak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Berusahalah saling mendengar, saling mengingatkan, dan saling memaafkan agar semakin dewasa dalam wawasan. Selalu ingat akan akibat dan ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba. Lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati. Karena untuk proses pengobatan dan penyembuhan tidaklah mudah serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke, katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kenapa orang pakai narkoba? Awalnya coba, kalau ditanya lupa, akhirnya akan suka. Nek suka, mati. Oke, anak-anak, stop narkoba. Hindari, tidak akan mengenal narkoba. Itu adalah sikap pelajar yang baik dan benar. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Binasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.